Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kita terus akan memaksimalkan peranan artificial intelligence dalam mata kuliah teori peluang. Kali ini pembahasan soal-soal peluang akan kita gencarkan seiring dengan kita telah melihat berbagai teknik dalam menghitung titik sampel dari suatu ruang sampel. Langkah selanjutnya kita akan mencoba melihat berbagai konsep menghitung soal-soal peluang. Oke, kita coba. Pertama sekali sesi pertama ini kita akan mencoba menggunakan pengetahuan kita dalam memahami titik sampel, baik itu peristiwa maupun ruang sampel, yang akan kita terapkan dalam berbagai menghitung soal-soal peluang dalam tingkat pendahuluan. Oke, langsung saja kita coba buka AI kita. Suatu aplikasi AI yang sangat menarik akan kita gunakan, yaitu adalah ChatGPT. Oke, ini dia ChatGPT kita. Kita akan gunakan suatu aplikasi ChatGPT. Oke, ini ChatGPT kita. Oke, coba kita sapa dulu ChatGPT. Bolehkah saya memanggil Anda? Bolehkah saya memanggil Anda, untuk seterusnya dengan Ocu AI. Dengan Ocu AI. Oke, kita bersahabat dulu, bersahabat. Bolehkah saya? Oke, tentu katanya. Oke, silakan panggil saya dengan Ocu AI. Keren ya. Oke, baiklah, terima kasih Ocu AI. Terima kasih Ocu AI. Dalam ilmu peluang, suatu konsep paling sederhana dalam menentukan peluang adalah dengan membagi jumlah titik sampel peristiwa, atau yang disebut dengan event, dan jumlah titik sampel ruang sampel atau sample space. Namun disinilah keistimewaan dalam konsep menghitung peluang. Pisahkan terlebih dahulu mana yang menjadi ruang sampel dan mana yang menjadi event, peristiwa menjadi event. Nah, saya ingin Ocu AI ke depan dalam membahas soal peluang untuk terlebih dahulu memisahkan mana yang menjadi ruang sampel dan mana yang menjadi peristiwa. Apakah Ocu AI bersedia? Ocu AI bersedia. Oke, kita tanya sama Ocu AI. Kita tanya, oke, dengan senang hati. Wah, Ocu AI mantap. Dengan senang hati saya bersedia dan mulai sekarang setiap pembahasan soal
akan saya awali dengan memisahkan ruang sampel dan peristiwa. Oke, terima kasih OQI. Baiklah OQI, kita coba dengan soal pertama. Baiklah OQI, kita coba bahas soal pertama dari sebuah buku. Sebuah buku yang sangat menarik. Sebuah buku yang bermutu bagus, bermutu tinggi. Agar OQI menerjemahkan dahulu ke dalam bahasa Indonesia, dan Ocudan baru berikan jawaban dengan memisah ruang sampel dan event dan peristiwa. Oke, berikut soalnya. Nah, untuk soal kita ambil dari satu buku, saya rasa ini soal yang sangat bagus. Kita ambil sebagai contoh, kita Ctrl C, kita letakkan di sini, kita coba AI akan menerjemah dan menjawab. Oke, kita coba lihat. Nah, terjemahan ini dia terjemahkan dulu dalam sebuah tangan poker yang terdiri dari 5 kartu. Berapakah peluang mendapatkan 2 kartu as dan kartu jack? Oke, mantap. Nah, langkah pertama sesuai dengan permintaan kita, pisahkan ruang sampel. Oke. Ruang sampelnya adalah semua kombinasi 5 kartu. Oke, tentu ini jadi tentu konsepnya adalah tentukan dulu 5 kartu itu yang mana saja. Berarti untuk menentukan 5 kartu tentu kombinasi 52-5 karena ada dalam satu kotak kartu ada 52. Jadi ini menjadi ruang sampelnya. Oke. Lalu peristiwa eventnya adalah memilih 2 as dari total 4 as. Wah, ini kombinasi 42. Mantap. Lalu memilih 3 kartu jack dari 4. Dan ingat, kita dalam as ada 4 kartu, dalam jack ada 4 kartu, tentu memiliki 3 dari 4 adalah 4 kali 3, 4 kombinasi 3. Nah, sedangkan peristiwanya adalah kombinasi 42 kali kombinasi 43. Oke, kita tahu ruang sampel, tahu peristiwa, baru rumus peluang adalah peristiwa dibagi dengan ruang sampel. Oke, luar biasa sekali. Jadi jawabannya kira-kira 9,24 kali 10 pangkat min 6. Luar biasa sekali, AI. OQI, kenapa dalam peristiwa harus dikalikan antara kombinasi 42 dan kombinasi 43. Kenapa tidak harus dijumlahkan? Kenapa harus dikalikan? Kenapa tidak dijumlahkan? Nah, kita mau tahu nih, CII bagaimana jawabannya? Kenapa tidak dijumlahkan saja? Agar AI berikan jawaban yang jelas. Kita lihat bagaimana OQI. Pertanyaan saya bagus. Mari OQI jelaskan dengan jelas dan logis. Mengapa kombinasi harus dikalikan? Suatu peristiwa 2S dan 3 jack. Kita ingin menghitung jumlah cara memilih 5 kartu yang terdiri dari 2 kartu as dari 4 as yang tersedia dan 3 kartu jack dari 4 jack yang tersedia. Kenapa dikalikan bukan dijumlahkan? Ini kombinasi bertingkat. Oh ya, kita ingat. Jika ada N1 cara diikuti oleh N2 cara, maka menurut aturan perkalian adalah N1 kali N2 cara. Kalau dalam konsep ini ada M, ada N cara. Oke, kali total M kali N cara.
Wow, OQEI sangat mantap. Wow, OQEI keren. Terima kasih OQEI. Wah, sama-sama Rado. OQEI senang sekali. OQEI. Oke, coba kita tengok soal yang lain. Oke, kita lihat soal yang lain. Kita minta OQEI nanti akan menjawabnya ya. Kita coba cari soal lain dalam buku ini. Kita tengok ambil latihan saja. Apakah ada latihan dia? Ada. Kita tengok ini latihan. Kita coba lah jawab. Oke, kita coba ambil latihannya. Oke. Mana soalnya kita ambil? Oke. Nah, ini yang paling enak nih. Kita coba lihat. Ini pakai logika. Pakai logika, dia minta soal ini dapatkan statement yang salah dari 4 nih. Kita coba. Kita copy. Oke, seperti biasa copy. Kita minta sama OQEI. Oke, OQEI. Berikut ada soal yang menarik. Soal menarik. Agar OQEI dapat mencari mana statement yang salah. Yang salah dan jelaskan. Jelaskan. Terlebih dahulu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terlebih dahulu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke, kita copy soalnya. Oke, kita copy soalnya dulu, Ctrl V. Coba kita. Oke, baik Rado, kita mulai dengan menerjemahkan soalnya ke dalam bahasa Indonesia, lalu OQEI akan memberi pernyataan salah. Oke, kita lihat. Terjemahan soal. Ini terjemahan soal. Kan keren kan? Peluang bahwa seorang tenaga penjual mobil akan menjual 1, 2, 3 mobil bulan Februari dengan 0,19, 0,38, 0,29. Nah, kita ingat nih, jumlah peluang itu harus 1. Kalau lebih 1 dia salah. Kita coba tengok jawaban AI yang A. Analisis nih, total peluang lebih dari 1. Kan benar kan? Berarti ini salah. Jadi statementnya salah. Wow, keren bro. Kita lihat soal yang B. Peluang bahwa akan hujan besok adalah 0,40 dan peluang bahwa tidak akan hujan 0,52. Ini saya rasa salah juga nih. Karena jumlah peluang tidak 1. Coba kita lihat soal yang B. Peluang kejadian harus 1. Wah, ini konsepnya ini harus ingat. Karena jumlahnya 0,92, maka dia salah. Oke, jadi salah ya. Ingatnya konsepnya salah. Yang C. Peluang bahwa sebuah printer akan membuat 01 kesalahan atau lebih dalam menyusun sebuah dokumen adalah 0,19. Nah, di sini ada minus. Dia salah lagi nih. Coba lihat menurut AI. Betul nggak? C. Peluang tidak boleh negatif. Nah, maka salah lagi yang C. Oke, dapat lagi kok salahnya. Sekarang yang D, di mana salahnya? Dalam suatu pengambilan kartu dari sebuah kartu, peluang memilih kartu hati 1/4. Peluang memilih kartu hitam setengah. Dan peluang memilih kartu yang sekaligus hati dan hitam. Nah, harus tahu dulu nih konsepnya nih. Karena hati dan hitam tentu ada 2 warna, hitam dan biru mungkin katakan seperti itu. Setengah, oke betul. Hati 1/4, oke betul. Memilih kartu yang sekaligus hati dan hitam. Nah, di sini mungkin kita tengok jawaban AI. Gimana D? Kartu hati merah sama dengan setengah H, oke? Berarti kita lihat peluang hati dan hitam. Wah, ini karena dia katanya, tapi soal dikatakan 1/8, ini 0 katanya. Wah, hati dan hitam itu salah, oke? Karena irisannya itu dia tidak ada. Maka hati dan hitam adalah 1/8 karena salah. Karena menurut konsep hati hitam itu 0, kartu hati itu merah, kartu hitam skop dan keriting. Tidak ada kartu yang sekaligus hati dan hitam. Oke, jadi saya rasa apa yang dijawab oleh AI ini sangat luar biasa.
kita dapat menyimpulkan bahwa soal A salah, jumlah peluang lebih dari 1, soal B tidak mencukupi 1, yang D itu ada negatif, D menyatakan kejadian tidak mungkin hati dan hitam. Oke, saya rasa O2EI keren. Wah, O2EI sangat keren. Terima kasih banyak O2EI. Si banyak O2EI. Oke, sebagai penutup kita coba lihat contoh soal yang lain. Kita lihat soal yang lain. Apa yang enak soal lain? Oke. Mana soal yang lain kita tengok. Yang agak apa lah yang nggak memikirkan. Nah, coba kita lihat 254 ini. Oke, kalau tolak bebas. Wah, ini 255 lah. 255 karena ganjil, karena jawaban ganjil nanti ada. Kita tengok satu lagi. Oke, OCI. Ada satu lagi pertanyaan, ada satu lagi soal. Lagi soal seperti biasa agar terjemahkan dan pisahkan ruang sampel serta peristiwa. Dan jawab dengan benar. Kita copy pasti. Oke, kita coba AI bekerja. Baik, Rado. Oh, Rado ke dalam saya. Terjemahan soal. Jika setiap item berkode dalam sebuah katalog dimulai dengan 3 huruf berbeda, diikuti oleh 4 digit berbeda, tentukan peluang memilih secara acak satu item yang huruf pertamanya adalah vokal dan digit terakhir adalah angka genap. Oke, kita coba lihat. Langkah pertama, ini seperti permintaan kita. Dapatkan sampel space. Oke, sampel space-nya katanya ruang sampel adalah jumlah kode yang mungkin dibuat dengan aturan 3 huruf berbeda tanpa pengulangan dan 4 digit berbeda karena non-zero tanpa pengulangan. Jadi hitung total kemungkinan, pilihan huruf pertama 26, yang kedua 25. Ingat dia menurun karena dia tidak boleh berulang 26, 25, 24. Oke, kita paham. Lalu ini huruf berkalian, lalu digit. Digit pertama 9, 8, 7. Oke, kita tahu ke 46. Berarti 9 kali 6 kali 7 kali 48. Nah, ruang sampel ada N1 peristiwa huruf dan N2 peristiwa angka kali seluruhnya. Oke. Dan untuk event katanya adalah peristiwa, event katanya adalah huruf pertama vokal A, I, U, E, O, 5 kemungkinan. Huruf kedua dan ketiga adalah huruf berbeda dari huruf pertama dan satu sama lain. Digit terakhir adalah angka genap, ada 2468. Digit lain 3 digit sebelum terakhir berbeda dari digit terakhir satu sama lain. Nah, ini kita lihat hitung banyak pilihan. Huruf pertama vokal 5, oke, kita jelas. Huruf kedua berbeda dari huruf pertama 25, oke, kita 25. Kan setelah satu digunakan tentu yang berikut 25. Huruf ketiga harus berbeda dari huruf sebelumnya 24. Oke, kita tahu ada 5 kali 25 kali 24. Jelas konsepnya nih. Kalau pertama sudah muncul 1, maka di tengah tinggal 25 dan berikutnya tinggal 26. Digit terakhir genap, non-zero. Oke? Ada 4 tadi, 246 nih, 2468 digit terakhir. Oke, digit pertama 1 sampai 9 bukan digit terakhir. 8 karena digit terakhir sudah dipakai. Berarti tinggal 8 karena tadi terakhir sudah ada 1 yang genap, 8. Digit kedua 7, digit ketiga 6. Nah, ini jelas nih bertingkat. Tadi ini genap, setelah muncul genap 1 tinggal 8. Setelah 8 berkurang terus 7 dan 6, 8 kali 7 6. Berarti peristiwanya adalah N1 peristiwa dibagi dengan N2 peristiwa. Wow, soalnya sangat keren. Jadi jawabannya adalah 0,0855 atau sekitar 8,55%. Coba kita lihat kunci jawaban. Benarkah yang 2.55 itu begitu jawabannya? Kita lihat ada kunci untuk bilangan yang ganjil. Cohort number 255. Mana 255? Nah, ini dia. 10/117. Kita tengok tadi jawaban AI. 10/117. Oke.
Jadi kalau kita lihat apa yang kita bincangkan, saya rasa tidak perlu ragu-ragu lagi lah. AI ini sangat luar biasa. Oke, saya rasa Rado Institute kembali memperlihatkan bahwa AI itu adalah sahabat kita. Oke, jangan ragu untuk bersama AI untuk menjadi yang terbaik. Oke, saya rasa Rado Institute, Rado Hendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.